Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Aditya Mahendra dengan NIM 20050974033 dari kelas 2020 PTIA. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer tentang standarisasi jaringan komputer. Standar jaringan komputer. Standar jaringan disebut juga protokol. Standarisasi kompatibilitas vendor-vendor hardware dan software. Kebutuhan akan interkoneksi antar komputer. Membuat satu standar agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Konsep protokol. Apa itu protokol? Protokol adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda berkaitan dengan media maupun service yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Model OSI atau Open System Interconnection. Apa itu OSI? OSI adalah model acuan arsitektur utama untuk network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lain melalui sebuah media transmisi. Manfaat OSI yaitu membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerja sama, lalu membuat standarisasi yang dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan perancangan. Yang ketiga yaitu standarisasi interface, yang keempat yaitu modular reengineering, yang kelima kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda, lalu yang keenam memudahkan pelatihan network. Berikut gambar dari konsep layering. Pemahaman layer, physical layer. Perangkat beroperasi adalah hub repeater, menangani bit-bit data melalui saluran komunikasi, menentukan beberapa volt untuk bit 1 dan 0, menentukan jumlah pin yang digunakan oleh network konektor dan fungsi setiap pin. Lalu ada data link layer, perangkat yang beroperasi bridge dan layer 2 switch, grouping data secara logical atau framing, menggabungkan paket menjadi byte dan byte menjadi frame, menyediakan akses ke media menggunakan alamat MAC, dan melakukan pendeteksian kesalahan bukan perbaikan, contohnya Ethernet, HDLC, ALUHA, I802 LAN, dan FDII. Lalu ada network layer, perangkat yang beroperasi yaitu router dan layer 3 switch, menyediakan pengamatan secara logikal, lalu routing menentukan jalur pengiriman dan dari sumber ke tujuan, lalu ada pengendalian kongesti yaitu kemacetan pada proses pengiriman, lalu mempertahankan QoS, delay, transmit time, jitter, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada transport layer, yaitu segmentation menerima data dari layer di atasnya, yaitu memecah data menjadi unit-unit yang lebih kecil. Lalu ada flow control dan error control yang melakukan perbaikan pada kesalahan. Selanjutnya ada session layer, yaitu dialog control memantau giliran pengiriman, menjaga data dari masing-masing aplikasi tetap berpisah, stabilization manage menghentikan sesi antar aplikasi, lalu sinkronisasi yaitu menandai bagian data yang belum terkirim saat crash pengiriman terjadi, sehingga dilanjutkan tepat ke bagian tersebut. Pemahaman layer. Presentation layer, bagaimana data dipresentasikan, type data, enkripsi, visual, image, dan lain-lain. Contohnya JPEG, GIF, SCII, EBCDIC. Lalu selanjutnya ada application layer, layanan aplikasi yang sangat dekat dengan user, menyediakan user interface ke jaringan melalui aplikasi. Contohnya telnet, HTTP, FTP, email, dan lain-lain. Selanjutnya ada model TCP atau IP. TCP atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Fungsi dari TCP atau IP, melakukan pengiriman file yang terenkripsi,
melakukan remote login pada komputer lain walaupun pada jarak jauh sekalipun, mengirim dan menerima komputer mailing, melakukan fitur network file system yang digunakan untuk sharing file seakan berkas tersebut merupakan milik pribadi pada komputernya, melakukan remote execution yaitu perintah massal untuk menjalankan produk yang sama pada semua komputer yang tergabung dalam jaringan. Lalu, melakukan fitur name server. Berikut gambar dari perbandingan model OSI dan model TCP atau IP. Konsep layering TCP atau IP merupakan data bagi pengguna dan kontrol dialog, lalu komunikasi antara perangkat dukungan di seluruh jaringan yang beragam, menentukan jalur terbaik melalui jaringan, mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Perbedaan TCP dan UDP. Perbedaan jelas dari keduanya adalah penggunaan koneksi. Apabila TCP Transmission Control Protocol menggunakan koneksi, UDP User Datagram Protocol justru tidak memerlukan koneksi sama sekali. Perbedaan selanjutnya ada pada fungsinya. TCP berfungsi saat sebuah pesan yang dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya sedang melintasi internet. Sedangkan UDP tidak hanya sebagai protokol pengangkut pesan, UDP dapat pula meneruskan paket yang dikirimkan ke pihak lain sehingga tidak hanya berhenti di satu tempat. Dalam hal keandalan, TCP menjamin data yang ditransfer sampai dengan utuh, sedangkan UDP tidak. Untuk kecepatan transfer, TCP lebih lambat dari UDP. Network Protocol, Serial Line Internet Protocol atau SLIP, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, Telecommunication Network atau Telnet, File Transfer Protocol atau FTP, Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP, Secure Socket Layer atau SSL, Domain Name System atau DNS, Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP, Secure Shell atau SSH, Internet Message Access Protocol atau IMAP, Post Office Protocol version 3 atau POP3, Internet Control Message Protocol atau ICMP, Point-to-Point Protocol, lalu ada HTTPS. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.